Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama 60 menit inspiratif dan inovatif. Dan mungkin juga Anda agak bingung ya, sama seperti saya ketika melihat tayangan barusan yang bilang bahwa kopi itu justru punya manfaat, bisa menurunkan potensi untuk terkena stroke sebanyak 12%. Ya walaupun nggak signifikan ya, tapi menurut saya itu agak membingungkan. Karena biasanya yang kita tahu, justru kopi itu bisa membuat kita rentan terhadap stroke. Abi mungkin bisa menjelaskan, Bi. Betul, jadi kopi itu memang mengandung kafein. Yang kafein itu punya dampak ke tubuh memacu adrenalin. Adrenalin itu meningkatkan kerja atau daya pacu jantung. Ketika jantung kita bekerja dengan baik, pasokan darah dalam tubuh kita, aliran darahnya itu semakin lancar kan. Nah, yang tidak baik kalau terlalu banyak jadi. Iya. Nah, ketika pasokan darah lancar, yaitu yang tersumbat ya bisa jadi lebih lancar lagi. Dan ada hubungannya terhadap orang yang suka olahraga. Nah, jadi ketika ingin berolahraga, yang memacu energi kita adalah dari jantung kita kan, supaya pembakaran lebih baik. Nah, karena itu orang minum kopi dulu sebelum berolahraga, kemudian baru melakukan aktivitas. Jadi dengan kita minum kopi ya, jantung kita kan terpacu. Itu kayak semacam pemanasan dari dalam nggak sih ya? Pemanasan dari dalam, betul. Jadi abis itu kita kayak udah siap semangat untuk olahraga ya. Justru yang bahaya itu kalau kebanyakan. Kalau kebanyakan ya. Sama kalau beli nggak bayar kali ya. Itu bahaya. Iya. Kalau minum kebanyakan udah gitu nggak olahraga, itu bahaya. Nah, makanya kamu gabungin lah. Tapi kalau kamu kan punya studio di tempat yang sama ya, studio dan juga kopi di tempat yang sama. Jadi tips kamu sebenarnya minum kopi itu sebaiknya sebelum berolahraga, begitu? Nggak ada waktu yang tepat sebenarnya untuk minum kopi. Jadi sebenarnya bisa kapan aja. Tapi ketika kita harus menghubungkan kopi dan olahraga, biasanya orang sebelum berolahraga supaya pembakarannya juga lebih baik. Gitu. Tapi kalau untuk mood, kayaknya nggak tepat kalau kita dalam satu hari itu belum dimulai kalau nggak minum kopi. Jadi bisa kapan aja. Bi, kita ngomongin soal bisnis ya. Kamu dengan bisnis kamu, banyak kan kalau soal coffee shop itu bisa banyak yang bilang itu adalah tren. Apalagi coffee shop sekarang banyak menjamu. Terus begitu juga dengan studio. Kamu menyikapi hal ini seperti apa? Apakah kamu udah siap sama gejala yang mungkin aja ini sebuah tren? Pertama kita jangan melihat dari tren. Kami punya kebiasaan untuk menciptakan tren. Justru kita yang memprediksi kira-kira yang akan menjadi tren ke depan itu apa. Nah, yang kedua adalah start small. Ketika kita mempunyai ide yang baru, mulailah dari sesuatu yang kecil. Nggak perlu sampai sempurna perencanaannya. Tapi ketika kita sudah, ini ide cukup masuk akal, just do it. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita sebagai pelaku usahanya harus turun tangan. Betul. Personal touch terhadap kita dan barang yang kita jual ataupun jasa yang kita jual kepada konsumen yang membeli jasa atau barang kita juga, itu yang paling penting. Karena apa? Personal touch atau hubungan antara manusia itu sesuatu yang unik, yang nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi ketika kita sudah ada connection nih, chemistry. Kalau orang pacaran tuh chemistry kan, itu udah nggak bisa diganggu gugat dan nggak bisa dibeli. Jadi kalau kita sukses, mungkin tren akan muncul kan, dan akan ada yang mengcopy. Orang bisa bikin lebih bagus, lebih wah, tapi nggak semua orang bisa menciptakan soul atau chemistry di antara produk dan owner dan customer. Dan itu chemistry itu bisa kita dapatkan ketika kita memegang langsung si usaha. Banyak sebenarnya usaha-usaha yang kita lihat memang bukan berarti tidak berhasil. Ada juga orang-orang yang berhasil ketika mendelegasikan kepemilikan usaha kepada orang lain. Tapi sebenarnya lebih enak ketika kita pegang sendiri. Jadi jatuh bangunnya kita ngerasain. Jadi kita mengenal produk yang sedang kita bangun itu apa. Betul. Kira-kira gitu. Yang paling berat apa ketika mulai usaha ini? Yang paling berat ketika itu adalah passion kita, jadi nggak ada yang berat ya. Nggak ada yang berat. Jadi meskipun alhamdulillah sih secara profit itu baik ya. Tapi kadang kalau misalnya ada bulan-bulan kan yang libur atau apa, wah ini kayaknya lebih rendah. Nggak berat. Yang paling berat adalah kita merubah dari suatu posisi yang nyaman. Ketika kita harus menemukan sesuatu yang baru untuk bikin sesuatu yang beda dari orang yang kompetitor. Itu yang paling berat, menciptakan sesuatu.
Iya. Lagi pula sebenarnya kalau stres, Abi sebenarnya nggak susah ya. Satu pilihan bisa olahraga atau minum kopi aja. Betul. Kayak sekarang ya. Ini saya cobain ya, Bi. Sekarang pemirsa saya mau cobain kopi. Saya bantuin deh. Abi. Oke, ini kamu bawa apa aja, Bi? Ini jadi ada 3 minuman. Yang intinya satu ada kopi, satu ada teh, dan ada juga susu. Gitu. Nah, yang kopi susu untuk orang-orang yang concern dengan kesehatan, susu gemuk atau apa? Kami punya solusinya. Jadi ada yang low fat atau bahkan yang susu berasal dari kedelai dan almond. Ada juga. Ada itu juga. dicampur di kopi juga? Campur di kopi. Wow. Dan rasanya sangat enak. Iya. Saya baru dengar yang itu ya. Gitu. Kalau Jadi susu biasa dicampur kopi udah. Itu muncul karena orang-orang yang suka berolahraga di kopi kita. Oh. Gitu. Jadi story-nya itu bukan berarti asal muncul aja gitu. Pasti ada background sebelumnya kenapa produk ini muncul. Coba saya bantu. Oke, coba. Mungkin agak beda juga ya ketika pembuatan ya. Kalau soal pembuatan bagaimana? Ketika meracik kopinya? Peracikannya. Oh, sama aja sebetulnya. Sama aja. Cuma untuk kopi yang low fat, gimana rasanya? Enak banget. Ini kopinya ringan ya? Iya, betul. Kalau buat saya ini kopinya ringan, pemirsa. Nggak tahu kalau buat orang lain, tapi buat saya ringan. Jadi maksudnya ini memang cocok banget ketika olahraga. Kopinya jangan terlalu strong ya. Karena abis itu kan kita kan mau gerak juga. Dan nggak asam. Iya, nggak punya efek samping di lambung. Betul. Enak loh ini. Biasanya konsumen kamu usia berapa? Kalau untuk kopi itu mulai dari anak SMA, semua umur sih. Kopi itu udah menjadi kebutuhan. Bahkan dari anak SMA tuh juga udah minum kopi sekarang. Iya. Tapi terutama yang paling banyak itu antara 20 sampai 40 tahun gitu. Seger banget loh pemirsa. Temennya apa? Biasanya kan kalau minum kopi kan ada temennya. Pasti kue. Kuenya ada apa di kopi sana? Kita punya, karena saya seneng pisang. Kamu seneng pisang? Seneng pisang, jadi ada banana bread buatan ibu saya. Oh. Jadi ya udah. Jadi intinya kami juga seneng punya prinsip kalau kita membuat usaha yang paling harus merasakan manfaatnya adalah orang-orang di sekitar kita. Betul. Yaitu keluarga dulu. Jadi ya ibu saya masukin kue. Semuanya ya. Instruktur Zumba juga dari teman-teman sendiri. Instruktur apa juga teman-teman sendiri. Nah itu luar biasa. Ini banyak yang nggak dimiliki sama startup, yaitu support system. Ya betul. Kamu punya support system yang cukup kuat. Sangat kuat. Keluarga kamu, teman-teman kamu, semuanya ngedukung ya. Betul. Oke, habis ini kita ngomongin soal itu ya. Soal support system. Pemirsa jangan kemana-mana, masih bersama dengan Abi Mantra Pradana. Saya habis ngerasain kopinya. Saya mau ngerasain lagi, nanti saya akan jelaskan pemirsa lebih lagi. Yang jelas ini Kopi Sana ini hadir bersama dengan studionya ya. Di Panglima Polim. Di Panglima Polim. Jangan kemana-mana, masih bersama 60 menit inspiratif, inovatif bersama saya Feky Manengke.